Shalom anak ibu semuanya, ketemu lagi dengan ibu melalui BDR kita. Ibu harap kamu selalu dalam keadaan sehat dan masih semangat untuk BDR kita ya nak. Hari ini kita belajar tema 2, subtema 2 PB5 mata pelajaran SBDP mengenai tanda tempo dan tinggi rendah nada. Namun yang difokuskan di sini nanti mengenai not angka ya. Kita akan mempelajari not angka tapi tetap menentukan tanda tempo dan tinggi rendah nadanya. Lalu pelajaran IPS mengenai karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat ya. Di sini difokuskan mengenai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu batu bara ya nak ya. Nah, tujuan pembelajaran kita, pelajaran SBDP yang pertama, siswa mampu memahami tempo dan tinggi rendah nada dalam menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia dengan nada dan tempo yang tepat. Yang kedua, siswa mampu menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia dengan tempo dan tinggi rendah nada yang tepat. Lalu pelajaran IPS yang pertama, siswa mampu menjelaskan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota maupun kabupaten sampai tingkat provinsi dengan benar. Yang kedua, siswa mampu mengomunikasikan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota maupun kabupaten sampai tingkat provinsi dengan percaya diri. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini, namun kita nanti akan berdoa bersama. Kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu. Terima kasih Tuhan buat perlindungan-Mu, sehingga kami boleh melakukan aktivitas seperti biasanya dan Engkau masih memberikan kami kesehatan. Tuhan, hari ini kami melakukan BDR, kami mohon berkatilah BDR kami. Tuhan, berikanlah kami kepintaran agar kami boleh mengerti pembelajaran hari ini dan akan menjadi bekal di masa depan kami. Banyak dosa yang kami perbuat, kami mohon ampun ya Tuhan, hapuskanlah dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk orang tua kami dimanapun mereka berada, berkatilah selalu, berikanlah kesehatan, umur yang panjang dan berkat yang melimpah. Tuhan, kami mau berdoa ya Bapa, ajarilah kami menjadi anak yang lebih baik lagi, anak yang takut akan Tuhan, anak yang saling menyayangi, yang selalu menghormati orang tua kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, ingatkanlah kami untuk mengucap syukur kepadamu. Tuhan, kami mohon pulihkanlah bumi kami, hilangkanlah dari virus corona. Tuhan, kami berdoa juga ya Bapa untuk teman-teman kami, untuk orang tua kami. Jikalau ada dalam keadaan sakit, kami mohon sembuhkanlah ya Tuhan, agar mereka boleh melakukan aktivitas seperti biasanya. Tuhan, kami mau berdoa untuk sekolah kami. Engkau tahu bagaimana situasi sekolah kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mohon ya Tuhan, lindungilah sekolah kami, jauhkanlah dari orang-orang jahat ya Tuhan, agar sekolah kami menjadi lebih baik, menjadi maju ya Bapa. Tuhan, kami mohon dengarlah doa kami. Sampai di sini doa kami Tuhan. Amin. Tinggi rendah nada menunjukkan tingkat ketinggian atau kerendahan dari sebuah bunyi nada. Nada merupakan bunyi beraturan. Berikut urutan tinggi rendah nada dalam simbol, angka, dan huruf, yaitu penyebutannya. 1 do, 2 re, 3 mi, 4 fa, 5 sol, 6 la, 7 si. Dan berikut ibu akan memberikan bagaimana nada-nada pada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Anak-anak ibu, jikalau semakin ke kanan, nada akan semakin tinggi. Seperti tadi contoh yang ibu berikan, pengucapannya, nadanya yang tepat. Namun kenapa tadi yang keduanya Bu, pada dia kembali ke kiri, kenapa rendah? Nah, kalau dia semakin ke kiri, nada tersebut akan semakin rendah. Jadi makanya ada dua perbedaan yang ibu berikan tadi, bagaimana
mengucapkan nada tersebut. Perlu kamu pahami lagi, Ibu ingatkan, pada nada jikalau semakin ke kanan nada itu akan semakin tinggi, kalau semakin ke kiri nada itu akan semakin rendah. Selanjutnya Ibu mengajak kamu membuka buku tema 2 di halaman 82. Ayo berlatih. Kamu akan belajar menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia. Perhatikan gurumu menyanyikan not angka yang terdapat pada lagu berikut. Perhatikan tinggi rendah nada ketika guru menyanyikan. Nah, di situ ada lirik lagu Aku Anak Indonesia. Anak-anak Ibu akan memberikan bagaimana cara menyanyikan lagu Anak Indonesia dengan lirik dan bagaimana menyanyikan lagu Anak Indonesia dengan not angka. Anak Indonesia, anak yang merdeka, satu nusaku, satu bangsaku, satu bahasaku. Indonesia, Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. Do, do, re, mi, do, re, sol, re. Re, pa, mi, pa, sol. Mi, pa, mi, re, sol, pa, mi. La, sol, pa, mi, re. Do, mi, sol, la, pa, la, sol. La, si, do, re, mi, pa, mi, re, sol, do. Energi batu bara. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu berasal dari mana energi batu bara itu, ya Nak ya. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu kekayaan alam yang ada di bumi dan bisa dimanfaatkan untuk berbagai kelangsungan hidup manusia. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan bisa habis dalam jangka waktu tertentu apabila terus-menerus diambil dari alam dan digunakan. Berikut contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ada minyak bumi, yang kedua ada emas, yang ketiga ada besi, yang keempat ada batu bara. Nah, inilah yang mau kita bahas, contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu batu bara. Batu bara merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Batu bara memiliki peranan penting dalam banyak hal. Salah satu kontribusi batu bara adalah untuk kebutuhan energi dunia. Batu bara pada umumnya digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga uap atau disingkat dengan PLTU. Berikut proses pembentukan batu bara. Bahan bakar fosil yang terbentuk dari tumbuhan yang mati dan kemudian tertimbun selama jutaan tahun. Pohon-pohon tinggi yang tumbuh saat itu seperti pakis raksasa kemudian mati dan jatuh ke dalam rawa dan genangan air. Pohon-pohon mati tersebut kemudian tertimbun lumpur dan pasir dalam keadaan basah secara terus-menerus sehingga lapisan tumbuhan mati dalam keadaan basah dan asam. Itulah proses pembentukan batu bara. Selanjutnya, manfaat batu bara dalam kehidupan sehari-hari ada 7 Ibu berikan.
Yang pertama, sumber bahan bakar pembangkit listrik. Yang kedua, dapat menghasilkan produk gas. Yang ketiga, mendukung produksi industri aluminium. 4, dapat membantu produksi pupuk pertanian. 5, menjadi bahan bakar pendukung produk semen. 6, dapat membantu industri kertas. 7, menjadi pembangkit listrik tenaga uap. Selanjutnya, jenis-jenis batu bara. Yang pertama, batu bara bitumen. Batu bara ini paling banyak digunakan dan lebih mudah untuk didapat. Jenis batu bara ini peringkatnya lebih tinggi daripada lignit tetapi lebih rendah dari antrasit. Jenis batu bara ini terutama digunakan untuk menghasilkan kokas, listrik, dan uap. Nah, berikut ciri-cirinya. Warna hitam mengkilat, kurang kompak, nilai kalor tinggi, kandungan karbon relatif tinggi, kandungan air sedikit, kandungan abu sedikit, kandungan sulfur sedikit. Selanjutnya yang kedua, batu bara antrasit, yaitu batu bara memiliki kandungan karbon tertinggi dan batu bara ini keras juga, memiliki kadar air terendah ya, dan merupakan bahan bakar pemanas yang baik. Nah, ciri-cirinya warna hitam, sangat mengkilat dan kompak, nilai kalor sangat tinggi, kandungan karbon sangat tinggi, kandungan air sangat sedikit, kandungan abu sangat sedikit, kandungan sulfur sangat sedikit. Yang ketiga, tar batu bara. Ketika batu bara disuling akan dihasilkan residu yang dikenal sebagai tar batu bara yang berbentuk cair. Berwarna hitam pekat, tar batu bara digunakan untuk melakukan banyak hal seperti memperbaiki rumah dan bangunan serta produksi kain. Material ini banyak digunakan untuk membuat bangunan tahan air, untuk isolasi bangunan, untuk membuat cat, kain, sampo, dan sabun. Nah, itulah jenis batu bara. Ada 3 ibu berikan, sebenarnya masih banyak lagi. Sekarang ibu mengajak kamu buka buku kamu halaman 83. Ayo kita ketahui lebih lanjut satu lagi sumber daya alam Indonesia, yaitu batu bara. Apa saja manfaat batu bara? Ayo mengamati. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam. Batu bara adalah salah satunya. Apakah kamu tahu apa saja manfaat dari batu bara? Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini kita diminta mengamati. Mari kita amati bersama-sama. Perhatikan yang di bawah. Buatlah pertanyaan tentang pemanfaatan batu bara pada gambar di atas dan tuliskan pada kolom berikut. Nah, di sini diminta kita membuat pertanyaan. Kita buat 3 saja ya nak ya, berdasarkan gambar tersebut. Ayo sama-sama kita bahas. Nah, sudah didapatkan. Yang pertama, apa manfaat batu bara? Kedua, di daerah manakah di Indonesia banyak ditemukan batu bara? 3, berasal dari apakah batu bara itu? Ayo kita bahas. Yang pertama, ini sudah kita bahas tentang batu bara tadi anak ya. Pada materi sebelumnya, ibu harap kamu masih mengingat. Manfaat batu bara ada 6 ibu berikan kan? Ayo kita bahas. Yang pertama, itu sumber bahan bakar pembangkit listrik. Kedua, dapat menghasilkan produk gas. 3, mendukung produk industri aluminium. 4, dapat membantu produksi pupuk pertanian. 5, menjadi bahan bakar pendukung produk semen. 6, dapat membantu industri kertas. Sekarang kita jawab pertanyaan yang kedua. Tadi di daerah manakah di Indonesia banyak ditemukan batu bara? Ayo, di daerah mana nak? Oke, yang pertama Papua, kedua Pulau Laut di Kalimantan Selatan, ketiga Tanjung Enim di Sumatera Selatan, 4 tambang migas di Blok Rokan dan Cepu, lalu yang kelima Sumbawa ada di NTB yaitu penghasil emas. Pertanyaan yang ketiga, berasal dari apakah batu bara? Nah, ini sudah ada pada penjelasan sebelumnya tadi proses pembentukannya. Proses pembentukannya yaitu
bahan bakar fosil yang terbentuk dari tumbuhan yang mati dan kemudian tertimbun selama jutaan tahun. Pohon-pohon tinggi yang tumbuh saat itu seperti pakis raksasa kemudian mati dan jatuh ke dalam rawa dan genangan air. Pohon-pohon mati tersebut kemudian tertimbun lumpur dan pasir dalam keadaan basah secara terus-menerus sehingga lapisan tumbuh mati dan dalam keadaan basah dan asam. Itulah penjelasan materi hari ini. Oke anak-anak Ibu, kamu baru saja menyaksikan penjelasan yang Ibu berikan tadi ya. Nah, untuk tugas perhatikan di halaman 82 itu ada lagu Aku Anak Indonesia ya nak ya. Kamu praktik ya menyanyikan lagu tersebut ya. Yang pertama, kamu menyanyikannya dengan not angka. Ya, setelah itu kamu menyanyikan dengan liriknya. Jadi 2 kali kamu menyanyikan dengan not angka, yang kedua kamu menyanyikan dengan liriknya. Nah, kebetulan tadi penjelasan sudah Ibu berikan bagaimana lagu atau bagaimana menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia. Nah, namun itu tidak dikirim video. Kamu pelajari di rumah. Nah, pada saat kapan Bu praktiknya? Praktiknya itu pada saat hari Jumat. Jadi disitulah kamu mempraktikannya. Jadi ada waktumu 2 hari untuk belajar bagaimana menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia dengan not angka dan dengan liriknya ya. Itu SBDP. Lalu tugas yang kedua IPS itu di halaman 85. Ada 3 soal. Nomor 1, batu bara termasuk sumber daya alam yang berlimpah dan seterusnya. Soal yang kedua, batu bara tidak mempunyai pengaruh terhadap itu dan seterusnya. Soal yang ketiga, kita harus menghemat penggunaan batu bara itu dan seterusnya. Itu soalnya ada 3. Nah, panduannya di situ adalah jawabannya dari mana Bu? Jawabannya itu ada di halaman 84. Ada bagan dan ada wacana di situ ya. Lalu nak, kamu menjawabkan 3 soal. Nah, pada wacana tersebut, bagan dan wacana ini di halaman 84. Sebelum kamu mengerjakan soal tersebut, 3 soal tersebut, ini kamu tulis dulu ya. Kamu tulis dulu bagannya, baru wacananya ya. Setelah kamu ini tulis, lalu kamu jawab 3 soal ini ya. Begitu ya nak ya caranya ya. Karena apa? Kenapa ini Bu ditulis? Karena ini berhubungan dari tugas kamu ya. Oke, itu untuk IPS ya. Nah, itulah tugas kamu hari ini ya. Ada 2 mata pelajaran ya. Namun bedanya kalau SBDP praktiknya di hari Jumat ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa diakhiri doa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.